agraria ya, tiba-tiba tuh aku ingat sesuatu. Jadi tetangga aku tuh pernah dapat warisan. Itu tuh tanahnya sekitar 3 hektar. Menurut kalian itu tuh bisa dijadiin hak milik gak sih? Terus itu tanah 3 hektarnya bisa dijual atau enggak ya? Itu tuh bisa tahu jadi hak milik. Itu juga bisa dijual belikan. Soalnya setauku ya, menurut UPA nomor 5 tahun 1960 pasal 20 itu bilang kalau misalnya hak milik tuh hak turun-temurun, hak terkuat dan hak terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dimana itu tuh bisa beralih atau dapat dialihkan kepada orang lain gitu. Nah tapi ya fun fact-nya, hak milik itu punya hierarki paling tinggi di hukum agraria atau enggak di pertanahan gitu. Emang iya? Iya, jadi tuh dari hak atas tanah ya, hak milik tuh yang jadi acuan buat hak guna bangunan sama hak guna usaha dan hak pakai juga kayak gitu. Oh, berarti hak milik itu penting banget gitu ya? Penting, soalnya kan kalau misalnya terjadi sengketa atas tanah, hak milik tuh yang jadi acuannya kayak gitu. Terus itu tuh penting juga buat dapat kepastian hukum atas tanah gitu. Tadi kamu kan ada mention hak terpenuh. Ya itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi hak terpenuh dalam hak milik itu berarti si pemiliknya itu memiliki kewenangan yang seluas-luasnya. Jadi bisa pakai tanahnya atau bahkan dijual, bisa dihibahin, bisa diturunkan juga, terus juga bisa membangun bangunan di atasnya. Intinya memiliki kewenangan seluas-luasnya. Terus tuh ada juga hak milik yang sifatnya terkuat. Nah, dibuktikan itu dengan sertifikat hak milik. Nah, sertifikat hak milik itu bukti kepemilikan yang sah dan terkuat di Indonesia. Makanya hak milik itu sifatnya terkuat gitu loh. Oh iya, sama satu lagi, kalau hak milik itu sifatnya turun-temurun. Nah, artinya bahwa hak milik itu bisa diwariskan ke ahli warisnya. Nah, ini juga yang membuat si hak milik itu menjadikan si keluarganya itu menjadi posisi terkuat. Nah, itulah kenapa alasannya kalau hak milik itu sifatnya turun-temurun. Jadi bisa diwarisin ya? Iya, itu dia loh. Tapi ya menurut kalian apa sih bedanya hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai? Nah, kalau dibandingin antara HGB, HGU, hak pakai sama hak milik, itu tuh gak sekuat hak milik gitu loh. Karena HGB itu mereka cuma diizinin buat bangun bangunan di atasnya. Terus kalau HGU itu tuh hanya buat guna usaha pertanian besar, dan itu tuh ada batas waktunya gitu loh. Lagi hak pakai itu lebih sempit lagi, karena harus mengikuti syarat dari pemilik tanah sama negara kayak gitu. Nah makanya kalau kita ngomongin seberapa kuat sih hak milik, ya paling kuat di atasnya. Jadi intinya tuh ya ibaratnya hak-hak yang lain itu cuma numpang aturan tertentu gitu loh. Sedangkan kalau milik benar-benar punya kewenangan seluas-luasnya di tangan pemiliknya. Jadi pemiliknya itu bebas mau ngelakuin apa aja. Gitu. Tapi kan guys, Kan tadi kan kita juga habis bahas hak milik nih kebetulan. Just in case kalian bertanya-tanya hak milik itu kayak gimana sih ya? Jadi kayak ini aku jelasin secara singkat aja ya. Kalau hak milik itu kan dia berarti pemilik atas tanah itu ya. Kekuasaannya itu absolut dan juga paling luas. Kenapa aku sebut luas? Nah itu jadi dia tuh bisa ngejual tanahnya, bisa bangun rumah, bisa buat usaha juga bisa di situ. Dia tuh bebas gitu loh, asal dia ngelanggar aturan Indonesia. Dan juga dia ini kan, aku tadi udah ada nyebut ngejual ya. iya. Nah, ini tuh jadi dia mindahin kepemilikannya tuh mudah banget, cepet banget prosesnya. Makanya bener gitu. Jadi tuh bisa mau buat dihibahin, buat diwarisin tuh gampang gitu kan. Sama itu aja sih sebenarnya ya. Jadi Jadi gampang dipindah tangankan kan. benar. Emang hak milik seluas itu ya? Gak ada batas-batasannya gitu? Sebenarnya hak tanah itu nggak se-absolut itu ya, tetap ada batasannya. Batasannya itu si pemegang hak ini tetap harus memperhatikan fungsi sosial juga. Yang dimana tanah itu juga harus bermanfaat buat masyarakat. Tapi ada case di mana negara itu bisa mencabut hak
tanah itu ketika tanahnya misal ya, ketika tanahnya itu juga dipakai selama bertahun-tahun dan itu udah terbengkalai nggak diurus, jadi hak itu jadi negara itu bisa mencabut hak tersebut. Oh gitu ya. Nah, jadi tuh yang kalian bahas tadi, yang aku tangkap berarti hak sistem agraria di Indonesia itu memiliki hak paling tertinggi ya. Jadi mencakup atas terpenuhnya, dapat diwariskan dan terkuat. Nah, tetapi hukum agraria ini haknya tidak bersifat absolut karena jika ada sosial yang lebih membutuhkan akan dikasihkan daripada hak milik tersebut. Contohnya, ada tanah yang terbengkalai dalam beberapa tahun dan ada juga dari sosial yang membutuhkan itu akan dapat diberikan. Benar nggak teman-teman? Setuju.